Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak dari Bappenas dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Utara, yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Utara, dan yang kami hormati teman-teman anggota DPRD yang mengikuti secara virtual dan yang mengikuti kegiatan Musrenbang pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut satu persatu. Pagi hari ini dan kita sudah mendengarkan beberapa paparan, harapan, dan perjuangan program yang akan kita persembahkan untuk masyarakat Kalimantan Utara. Kami dari DPRD tidak banyak menyampaikan pokok-pokok pikiran, tetapi besar harapan kami kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar program-program yang dipaparkan, bahkan usulan-usulan dari teman-teman DPRD yang dihasilkan melalui reses, melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, ini adalah benar-benar buah-buah pikiran yang kami kompilasi mungkin sebagai pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang kami hormati, yang di agenda lalu kami juga sudah menyampaikan program-program teman-teman dari anggota DPRD. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, saya yakin dan percaya usulan dan program yang sudah disampaikan melalui sekretariat kami sudah mungkin sudah menjadi, mudah-mudahan bisa tercover di anggaran 2022 ke depan. Sedikit kami mengulas dan berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa perjuangan kami sebenarnya gedung DPRD yang sekarang ini yang kami tempati adalah gedung PKK. Tetapi beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memberikan kami suatu harapan dengan peletakan batu pertama sebagai awal pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kami yakin dan percaya bahwa peletakan batu pertama ini adalah awal dari bagian kemajuan dari Provinsi Kalimantan Utara. Dan kedua, kami juga memohon kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di luar gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ada teman-teman dari KPU dan Bawaslu untuk bisa mendapatkan gedung yang representatif, bisa nyaman dan bekerja selayaknya sebagai tempat untuk berkantor. Dan saya tidak banyak mengurai tentang beberapa harapan-harapan dari teman-teman KPU dan Bawaslu. Kami percaya Gubernur dan Wakil Gubernur
mempunyai tujuan dan harapan yang sama. Kemudian kami juga berpesan dan mendorong kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kita saat ini di Provinsi Kalimantan Utara, transportasi kita menuju ke wilayah kabupaten, kecamatan Kalimantan Utara ini juga belum terkoneksi dengan baik. Dikarenakan transportasi kita belum belum sempurna. Ini juga menjadi satu harapan kami untuk dapat menjadi satu atensi yang pertama. Dan di sektor pendidikan, Pak Gubernur, kita melihat bahwa banyak daerah, banyak gedung-gedung sekolah kita yang sampai saat ini juga masih perlu perhatian dari pemerintah. Intensif guru, mulai dari tingkat dasar mungkin sampai ke perguruan tinggi. Ini juga perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Dan terkhusus untuk teman-teman dosen, kita perlu banyak perhatian juga kepada teman-teman. Saya yakin dan percaya banyak sekali harapan dari masyarakat kita kepada pemerintah Bapak Zainal dan Pak Jansen. Dan baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kami rapat dengan teman-teman Asosiasi Perawat Indonesia Kalimantan Utara. Dan ini juga menjadi satu perhatian Pak Gubernur. Ternyata teman-teman perawat ini yang khususnya punya beban kerja sama dengan, ini untuk yang honorer. Beban kerja teman-teman yang honorer ini ternyata sama dengan beban kerja yang PNS. Nah, sehingga penghasilan dari teman-teman ini perlu mendapatkan perhatian. Dan banyak sekali yang menjadi perjuangan teman-teman honorer, baik itu guru, baik itu dari tenaga medis, ini perlu kita perhatikan, apalagi di musim COVID-19, dan mereka sangat membutuhkan support, sangat membutuhkan perhatian dari kita, karena tanpa mereka, siapa yang akan merawat masyarakat kita, siapa yang akan merawat kita jika masyarakat kita terkonfirmasi COVID-19. Dan semangat kita, perhatian kita mungkin bisa menjadi satu semangat buat teman-teman di perawat, Asosiasi Perawat Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang kami hormati, di sektor perekonomian juga perlu kita pacu, Pak. Permasalahan dari teman-teman pelaku usaha petambak, kemudian teman-teman pengusaha di udang, ikan, dan lain-lain perlu diperhatikan. Dan apa yang menjadi perjuangan mereka mungkin sangat kita harapkan menjadi semangat teman-teman untuk terus berharap kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Di sektor pariwisata, Pak Gubernur, usulan teman-teman juga sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian. Kita
jangan sampai menjadi tempat transit untuk menuju ke Kabupaten Berau. Kita bisa mendapatkan income dari para turis-turis lokal untuk menuju ke Pulau Derawan. Dengan apa? Kita tingkatkan kualitas dari pengrajin-pengrajin kita, kemudian kita juga dapat membantu teman-teman yang mempunyai usaha di bidang homestay, di bidang usaha perhotelan, sehingga orang datang ke Kalimantan Utara itu bisa dapat nginep untuk berbelanja dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat kita. Dan ini juga satu perjuangan untuk kita bisa pikirkan bersama. Kemudian teman-teman yang mempunyai pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM perlu juga mendapatkan dorongan dan bimbingan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, memberikan pelatihan-pelatihan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keahlian di bidang membatik. Mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Juprizal dari pimpinan BI. Beliau sangat respon dan sangat perhatian terhadap budaya bahkan pengrajin-pengrajin yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga beliau berkeinginan membuat buku untuk koleksi dan membuat satu ornamen yang mungkin bisa menjadikan gambaran batik lokal Kalimantan Utara yang terdiri dari kolaborasi beberapa etnis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kalau beliau ada, terima kasih Pak Jup. Di bidang lagi ya, kesehatan, pendidikan, perekonomian, pariwisata, mungkin di satu pihak Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami juga menitipkan perjuangan masyarakat kita terkait masalah status dari ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, yang saat ini mungkin kita tahu bersama letak Provinsi Kalimantan Utara itu ada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas. Mudah-mudahan dari kementerian juga bisa mendapatkan perhatian agar secepatnya Provinsi Kalimantan Utara itu mendapatkan satu status dan menyandang ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, perlu juga kita menekan lajunya peredaran narkoba. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Kenapa? Kalimantan Utara terletak di wilayah perbatasan dan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku-pelaku pengedaran narkoba. Mohon kepada teman-teman TNI Polri dan seluruh stakeholder untuk bisa bersama-sama menjaga Kalimantan Utara agar bisa bersih dan menjadikan Kalimantan Utara itu daerah bersih dari narkoba. Kemudian kita percaya kepada teman-teman TNI Polri juga menjaga Kalimantan Utara terhadap
keamanan dan ketertiban Provinsi Kalimantan Utara. Tentu sinergisitas antara Forkompinda yang ada di Kalimantan Utara berkomunikasi dengan baik, jangan sampai ada isu-isu yang akan membuat api-api kecil itu terlanjur besar sehingga kita telat untuk menetralisasi. Dan suatu daerah bisa berkembang, modal utamanya adalah keamanan dan ketertiban. Untuk menjaga teman-teman pelaku usaha ataupun investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan jaminan keamanan. Ini yang perlu kita perjuangkan. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, hadirin yang kami hormati. Masalah SDM kita Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur perlu juga kita tingkatkan Pak, karena tahun demi tahun berganti, banyak sekali mahasiswa ataupun anak-anak daerah yang setiap tahun itu lulus kuliah. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Jangan hanya anak-anak kita yang kuliah ataupun yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya itu sia-sia dan menjadi beban tanggung jawab keluarga kembali. Harapan kita harus meningkatkan sumber daya manusia dan mendirikan beberapa lembaga-lembaga pelatihan-pelatihan untuk mengantisipasi ketika anak-anak kita tidak tercover di CPNS, penerimaan CPNS. Dan terakhir Pak Gubernur, kami juga menyarankan di Kalimantan Utara kita juga belum punya beberapa lembaga. Pertama, lembaga Balai POM, itu untuk menjaga keluar masuknya obat yang notabene kita ada di daerah perbatasan. Kita tidak tahu obat apa saja, bahkan kosmetik yang masuk di Provinsi Kalimantan Utara itu banyak sekali yang masuk melalui jalur ilegal. Jadi kita harus memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kita sebagai calon pengguna kosmetik dan obat-obatan yang datang dari luar. Kemudian penyediaan rumah sakit yang representatif untuk Provinsi Kalimantan Utara dan sekaligus untuk menampung rehabilitasi masyarakat kita, anak-anak kita yang terlanjur terkontaminasi oleh narkoba. Jadi tidak semata-mata ketika mereka sudah menjadi konsumsi narkoba harus dimasukkan di dalam tempat untuk merehab, menjadi anak-anak ini kembali percaya diri hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir mungkin rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena ini juga keterkaitannya dengan daerah perbatasan. Saya pernah mendengar keluhan dari Ibu Bupati Nunukan bahwa beliau sering mendapatkan kiriman-kiriman deportasi dari masyarakat kita yang tidak sanggup beban hidup yang ada di Malaysia, jadi dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Sehingga beliau pernah berkeluh kesah kepada kami bahwa membutuhkan perhatian.
beliau mengatakan bahwa kalau setiap saat saya ini tempat pembuangan masyarakat kita, APBD saya habis hanya urus orang gila seperti itu. Nah, jadi satu perhatian kita bahwa sama-sama membantu, sama-sama memberikan perhatian terhadap kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dan terakhir Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, bantuan keuangan kepada 5 kabupaten kota mungkin perlu perhatian, karena tanpa kita mereka mau mengadu kemana, dan sama-sama mendukung program membangun desa, menata kota. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.